Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibni Malik ya. Nah, pada video sebelumnya telah dibacakan syarah dari bait yang 10 ya. Nah, kali ini kita akan menambahkan catatan kaki ya. Pada syarah bait yang ke-10 ini ada catatan kaki, yaitu di sini berkenaan dengan tanwin ya. Jadi di antara ciri isim itu adalah tanwin ya, wa huwa ala arba'ati aqsamin. Jadi isim itu terbagi kepada 4 bagian, ada tanwin tamkin, ada tankir, ada muqabalah dan ada iwad ya. Nah, di sini ada sedikit catatan kaki fi nushatin. Di dalam suatu naskah tertulisnya wa huwa aqsamun. Kalau tadi bahwa ala arba'ati aqsamin, kalau tadi ya di atas. Nah, di suatu naskah tertulisnya wa huwa aqsamun. Jadi tanwin itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Biduni dzikril adadi, tanpa menyebutkan adad ya, tanpa menyebutkan jumlah angka atau bilangan. Wal muradu, adapun yang dimaksud ada dzikril adad, yaitu adalah menyebutkan bilangan. Al mukhtasar sebenarnya yang artinya yang mukhtas, bahwa hal yang khusus gitu ya, bil ismi, bagi isim itu ada arba'atu aqsamin, ada 4 bagian, yaitu berkenaan dengan tanwin tadi ya, ada tanwin tamkin, tankir, muqabalah dan iwan. Nah, selanjutnya itu sedikit saja catatan kaki untuk eh, pembahasan tadi ya tentang tanwin, pembagian tanwin. Berikutnya di catatan nomor 2, nah ini berkaitan dengan tanwin iwad ya, tanwin iwad. Nah, jadi iwad itu nanti kan ada 3. Ada iwad itu menggantikan dari jumlah, ada menggantikan dari isim yang dimahdhuf lalu diganti dengan tanwin. Kemudian juga ada iwadun an harfin ya, menggantikan dari huruf, jadi hurufnya dibuang lalu diganti dengan tanwin. Nah, di sini dibahas yang kedua tadi, yang dibuang isim lalu diganti dengan tanwin ya. Wa minhu, dan di antara contoh adalah qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ini berkenaan dengan iwad ya, tanwin iwad. Kul kullun ya'malu ala syakilatihi. Nah, di sini kulunnya di tanwin ya. Seharusnya kulun itu kan mudhof begitu. Nah, jadi tanwin ini menggantikan isim yang dimahdhuf atau yang dibuang ya. Jadi kalau diterjemahkan, kul, katakanlah, kullun ya, setiap orang, mestinya kullu insanin ya, setiap manusia. Cuman di sini kata insannya dibuang ya. Setiap orang atau setiap manusia, ya'mal, dia berbuat, kembali kepada lafaz kul, dia berbuat ala syakilatihi, sesuai dengan jalannya, sesuai dengan keadaannya masing-masing ya. Surah Al-Isra ayat 84. Nah, baik kita i'rab terlebih dahulu. Jadi kul di sini adalah fi'lu amrin ya, fi'il amar mabni dengan sukun ya, dibaca kul. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta, ya, katakan olehmu. Lalu lafaz kulun di sini kedudukannya sebagai mubtada, dibaca rafa ya. Kedudukannya sebagai mubtada, marfu'un, dirafakan, tanda rafanya dhammah zahirah. Kemudian tanwinnya di situ sebagai iwadun, sebagai pengganti an kalimatin mahdufatin, dari kalimat yang dimahduf. Takdirnya kullu insanin. Ya. Sebenarnya lafaz ya'malu adalah fi'lun mudhari'un, di sini fi'il mudhari marfu yang dirofakan, tanda rofanya dhammatu dhahirah ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan, takdirnya huwa. Nah, kembalinya kepada lafaz kulun. Jadi masing-masing manusia tadi ya, dia berbuat ala syakilatihi. Ala di sini adalah harfu jarin ya, mabni dengan sukun, la mahala lahum la i'rab. Lalu lafaz syakilati. Nah, ini syakilatinya adalah ismun majrun, isim yang dijarkan oleh ala, tanda jarnya kasroh. Wa mudhof, lalu hi. Nah, ini adalah haknya dhamir muttasil mabni dengan kasroh pada mahal jar mudhof ilaih. Kemudian jumlah ya'malu. Nah, jumlah ya'malu ini kedudukannya jumlah fi'liyah pada maharafa fi mahali raf'in ya. Sebagai apa? Sebagai khabar mubtada. Nah, mubtada mana tadi? Lafaz kulun ya. Jadi jumlah fi'liyah yaitu yang terdiri dari lafaz ya'malu. Ini adalah pada maharafa khabar mubtada.
Nah, lalu jumlah dari kulun berarti jumlah ismiyah. Kalau dari kulun ya, jumlah kulun ya'malu ala syakilatihi adalah jumlah ismiyah fi mahalli nasbin, mahal nasab sebagai apa? Sebagai maf'ul dari kul atau maqulul qauli li fi'li kul, bagi fi'il lafad kul. Gitu ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Contoh berikutnya waqaluhu jalla sya'nuhu, dan firman Allah taala jalla sya'nuhu, yang maha agung, sya'nuhu ya kedudukannya. Nah, contoh lagi kulun lahu qanitun. Nah, di sini kulunnya dibaca rofa dan ditanwin ya. Kulun lahu qanitun. Jadi kulunnya di sini kedudukannya sebagai mubtada sama seperti tadi. Kemudian qanitun ini sebagai khobarnya. Lahu jar majrur nanti ta'alluq kepada khobar yaitu lafaz qanitun. Nah, lalu yang dibuang ini apa? Kalau ditakdirkan qanitun ini lafaz kulun ini ya, dia takdirnya kullu ma fis sama atau kullu man fis sama. Jadi setiap makhluk yang di langit dan di bumi, nah qanitun, tunduk lahu kepadanya, kepada Allah. Kemudian kita lanjut contoh, ada sampai 3 contoh. Kalau tadi Al-Baqarah di 116 ayat 116, berikutnya wa qauluhu tabarakat kalimatuhu, dan firman Allah taala maha suci kalimat-kalimatnya ya. Contohnya itu kullan numiddu. Nah, kalau tadi kulun dibaca apa? Nah, kali ini dibaca nasab ya. Dibaca nasab. Kulan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Surah Al-Isra ayat 20 ya. Jadi kulan di sini ya dibaca tanwin. Masing-masing kepada masing-masing kedua golongan ya. Gitu. Jadi di sini dia mudhof ilaihnya dihilangkan. Gitu ya. Jadi kulan kepada masing-masing kedua golongan, numiddu kata Allah, kami memberikan bantuan. Haula'i wa haula'i. Haula'i mereka ini dan mereka ini. Mereka ini yang pertama golongan yang menginginkan dunia, dan mereka ini yang menginginkan akhirat. Allah beri dua-duanya. Min atau irobik ya, kami memberikan dari pemberian Tuhan. Jadi kita irob di sini lafaz kulan ini dinasabkan sebagai maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih muqaddam ya. Dari lafaz numidu ini amilnya. Kemudian kulannya mansub dinasabkan tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian ditanwin, diberi tanwin. Tanwinnya di sini adalah iwad sebagai ganti an kalimatin mahdufatin, dari kalimat yang dimahduf, takdirnya adalah kulla farikin gitu ya. Di setiap golongan kulla farikin numidu begitu. Makanya di sini iwad tanwinnya ya. Kemudian lafaz numidu di sini adalah fi'lun mudhari'un marfu ya, dirofakan tanda rafanya dhammah dhahirah. Fa'ilnya dhamir mustatir, wujuban takdirnya nahnu. Jadi kami kata kami memberi bantuan. Nah, kemudian haula'i kedudukannya di sini ini kan isim isyarah. Jadi haknya kalau kita rinci, haknya adalah harfu tanbih, masuk pada isim isyarah, haknya harfu tanbih, haknya ya. La mahala lahu min al-i'rab. Kemudian lafaz ula'i, nah ini adalah isim isyarahnya ya. Isyarah mabni dengan kasrah pada mahal nasab. Mahal nasab dia sebagai apa? Badal dari kulan. Badal dari lafaz kulan. Jadi masing-masing golongan yakni, nah ini badal haula. Kemudian wa haulai diulang. Nih wawunya atop, haulai diatopkan kepada lafaz sebelumnya. Min atoi robik, minnya harfu jarin, atoi adalah ismun majrur, isim yang dijarkan oleh min tanda jarnya kasrah, wa mudhof, lalu lafaz robi mudhof ilaih. Lalu lafaz robinya juga mudhof, kapnya dhamir muttasil mabni dengan fathah pada mahal jar mudhof ilaih. Gitu. Lalu di sini jumlah numiddu di sini adalah jumlah fi'liyah istinafiyah la mahalaha minal i'rab. Kita lanjutkan berikutnya. Wa mislu kulli fi hada. Dan yang serupa ya, dengan lafaz kulli fi hadal maudi, di dalam pembahasan ini, di hadal maudi, di dalam pembahasan ini adalah kalimatu ba'din. Nah, ini juga sama seperti lafaz kulun ya, ba'dun ini juga selalu mu'dhof.
gitu ya. Nah, ini serupa tadi ya, serupa dengan lafadz kulun itu yaitu kalimat ba'din, kalimat ba'din. Nah, kemudian wamin syawahidi hadfil mufrodi, di antara syawahid atau bukti dalil ya, hadfil mufrad, pembuangan kata mufrad, kalimat mufrad, alladzi min haqqi ba'din, yang seharusnya min haqqi, yang seharusnya lafaz ba'din itu ayudhofa ilaih, diidofatkan kepadanya, yaitu diidofatkan kepada kalimat mufrad, dan wal ityani bitanwin, lalu apa, mendatangkan tanwin ya. Dibuang mudhof ilaihnya atau kalimat mufradnya itu harusnya diidofatkan kepada kalimat mufrad, cuman dibuang ya. Dan mendatangkan tanwinnya iwadun sebagai ganti dari anhu, darinya, yaitu dari kalimat mufradnya yang dibuang tadi. Nah, contohnya seperti qaulu Ru'bah bin Ajjaj, seperti perkataannya Ru'bah bin Ajjaj di dalam fi matla'i urjujati tawilatin, ya, di dalam permulaan. Urju ini maksudnya sebuah urjujah, sebuah syair yang berpola baharojaz ya, yang panjang, tawilah, yang panjang. Kemudian yamdahu fiha tamiman, yang mana memuji ya, dia si penyair tadi yang namanya siapa, Ru'bah tadi, memuji pihak padanya dalam syairnya itu tamiman, memuji suku Tamim. Nah, ini isi syairnya, dan ini permulaan dari syairnya ya. Dayang tu arwa wa duyunu tukdo famatolat ba'don wa addat ba'don. Nah, jadi yang jadi contoh pada lafaz ba'don ini ditanwin ya. Nah, tanwinnya iwad juga seperti lafaz kulun tadi, sebagai ganti dari kata atau kalimat yang dimahdhuf atau al-mufrad ya. Kalimat mufrad yang dimahdhuf. Ya, kita terjemahkan terlebih dahulu. Jadi dayang tu, aku bertransaksi utang piutang. Jadi dayan tu dainun hutang. Jadi dayan tu artinya aku bertransaksi utang piutang arwa, dengan seorang namanya Arwa. Begitu ya. Waduyunu tukdo, sedangkan hutang-hutang itu seharusnya kan tukdo, dilunasi. Ya, dibayar, dilunasi. Tetapi yang terjadi famatolat, dia si Arwa tadi menunda-nunda ba'don, sebagian hutangnya, ditunda-tunda pembayarannya. Jadi kalau minjem kan biasanya manis di awal ya, tapi kalau bayarnya itu ditunda-tunda. Famatolat ba'don, maka dia yaitu Arwa tadi menunda-nunda, mengulur-ngulur ba'don, sebagian hutangnya. Berarti ba'don ini dia mudhof, cuman mudhof ilaihnya dihilangkan. Akhirnya jadi tanwinnya sebagai ganti dari isim yang dihilangkan ya. Wa adat ba'don, nah jadi menunda, dan wa adat, dan membayar atau melunasi ba'don, sebagiannya ya, sebagian dari hutang-hutangnya. Jadi kita i'rab dulu ya. Di sini dayang tu berarti fi'il dan fa'il ya, terdiri dari fi'il dan fa'il. Lalu lafaz arwa di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Jadi aku bertransaksi ya, utang piutang dengan Arwa. Maf'ul bih di sini ya, dia nasabnya dengan fathah muqaddarah karena isi maksur ya. Lalu duyun ya, bisa juga wawunya di sini sebagai wawu haliyah. Sedangkan hutang-hutang itu tukdo, harusnya hutang itu dilunasi. Nah, jadi duyun di sini kedudukannya sebagai mubtada dia, dirofakan, tanda rofanya di sini dengan domah ya, duyunu, jamak dari dain ya, duyunu, dengan domah dhahira ala akhirih. Kemudian lafaz tuqdo di sini fi'lun mudhari, fi'il mudhari mabdi majhul di sini ya, fi'il mudhari majhul. Fa'ilnya atau naibul fa'ilnya, adalah domir mustatir ya.
domir mustatir, naibul fa'il domir mustatir, jawajan takdirnya hiya, ya kembali kepada duyun tadi ya. Artinya mestinya hutang-hutang itu dilunasi gitu. Selanjutnya fama tolat ya. Fa-nya di sini harfu atfin, kemudian lafaz tolat adalah fi'il madi ya. Fama tolat. Fi'il madi dia mabni dengan apa? Fathah, kemudian taknya ini adalah li taknis untuk taknis. Fa'ilnya domir mustatir, jawajan takdirnya hiya. Kembalinya kemana? Kembali kepada arwa. Jadi arwa tadi menunda-nunda ya, menunda-nunda sebagian hutangnya. Nah, lafaz ba'dun di sini dinasabkan maf'ulun bi mansub tanda nasabnya dengan fathah dengan tanwin zahir ala akhirih. Tapi mestinya ba'dudaini ya, gitu. Dan di sini ada keterangan di bawahnya. Nah, pamatolat ba'dudaini mestinya begitu. Wa adat ba'dun dan si arwah tadi melunasi sebagian hutangnya. Jadi yuridu yang dimaksudkan si siapa? Si penyair tadi yuridu memaksudkan famatolat ba'dodaini. Jadi dia itu menunda-nunda sebagian daini. Nah, ini yang dihilangkan kata dainnya. Ya. Yang dihilangkan kata dainnya. Wa adat dan melunasi ba'dahu sebagian al-akhara yang lainnya. Gitu ya. Nah, kalau makna dari syair ini jadi kan aku pernah memberikan pinjaman ceritanya, memberi pinjaman kepada arwah tadi kan. Padahal yang namanya utang kan harusnya dilunasi ya. Namun eh, dia justru menunda-nunda pembayaran. Sebagian utangnya hanya dilunasi sebagian sisanya kan gitu. Sebagiannya. Jadi gini penjelasannya ya. Makna harfiah atau makna kiasannya harfiah dan kiasan. Penyair ini mengibaratkan wallahu alam ya, mudah-mudahan. Jadi penyair ini mengibaratkan janji-janji manis. Janji-janji manis, cinta atau hubungan yang ia jalin dengan seorang wanita bernama arwah gitu ya. Bernama arwah seperti transaksi utang piutang. Seperti duyun. Nah, seperti duyun ya, seperti utang. Di dalam tradisi syair Arab klasik, janji cinta sering diibaratkan sebagai duyun, ya. Sebagai utang gitu ya. Yang wajib itu ditunaikan gitu. Wajib dibayar, wajib ditunaikan. Jadi pesannya di sini adalah penyair ini mengeluhkan sikap arwah ini. Nah, dia akan transaksi dengan arwah. Sikap arwah ini yang tidak menepati janji secara utuh. Ya, jadi sebagiannya memang ditunaikan. Jadi arwah ini menunda-nunda pamatolat tadi ya. Menunda atau mengulur-ngulur ya. Mengulur gitu ya. Mengulur-ngulur waktu atau kalau memberikan harapan tuh harapan palsu gitu ya. Dan hanya menepati sebagian kecil janjinya gitu. Wallahu alam biswab. Yang jelas di sini yang menjadi syawahid adalah pada lafaz ba'dun ya. Di mana kata ba'dun ini dia ditanwin, tanwinnya sebagai ganti dari kata yang dimahdhuf atau isim mufrad yang dimahdhuf. Sama itu seperti lafaz kullun ya. Jadi kullun itu nanti lawannya adalah lafaz ba'dun. Oke, demikian yang bisa dijelaskan, bisa disampaikan. Akhirnya wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.